Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penny Rosa Junita dengan NIM 7421221014. Di sini saya akan memenuhi tugas ketidakhadiran keperawatan anak pertemuan 11. Di sini ada prosedur perawatan fungsi pencernaan, pemasangan NGT, pemberian nutrisi melalui NGT, pemberian nutrisi parental total, pengukur antropometri. Pemasangan nasogastric tube NGT. Nasogastric tube NGT. NGT adalah pendekatan dari nasogastric tube. Singkatan bentuk nasogastric adalah NG. Selangnya disebut selang nasogastric. Nasogastric menunjukkan kepada jalan dari hidung sampai ke lambung. NGT adalah alat yang digunakan untuk memasuki nutrisi cairan dengan selang plastik yang dipasang melalui hidung sampai lambung. Nasogastric terdiri dari dua kata dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Naso adalah suatu kata yang berhubungan dari hidung dan berasal dari bahasa Latin nasus, untuk hidung atau moncong hidung. Gestik berasal dari bahasa Yunani gester yang artinya the pouch, perut gendut yang berhubungan dengan perut. Istilah nasogastric bukanlah istilah kuno, melainkan sudah disebutkan pada tahun 1945. Macam-macam dan ukuran NGT. Macam-macam NGT yaitu ada selang NGT dari karet, 2 selang NGT dari bahan plastik, 3 selang NGT dari bahan silikon. Ukuran NGT. 1. Nomor 14-20 untuk ukuran dewasa, nomor 8-16 untuk anak-anak, nomor 5-7 untuk bayi. Tujuan pemasangan NGT. 1. Memberikan nutrisi pada pasien tidak sadar dan pasien yang mengalami kesulitan menelan, mengeluarkan cairan atau isi lambung dan gas yang terdapat pada lambung. Mengirigasi karena pendarahan untuk keracunan dalam lambung. Mengambil spesimen pada lambung untuk pemeriksaan diagnostik. Ada persiapan alatnya. 1. Ada selang nasogastric sesuai ukuran yang dibutuhkan. 2. Waskom kecil berisi air hangat. 3. Pelumas atau jelly. 4. Gelas berisi air. 5. Handuk kecil. 6. Plester. 7. Gunting plester. 8. Stetoskop. 9. Spuit 20 cc dan 60 cc dalam kupet. Ada bengkok, ada tisu dan tempatnya, tempat sampah dan kering 1 buah. 13. Ada peniti karet dalam bak steril, yaitu ada 1. Sepasang sarung tangan. 2. Ada klem. Terus ada prosedur pemberian nutrisi melalui NGT. Cara kerjanya. 1. Perawat cuci tangan. Pasangkan pengalas di daerah dada. Letakkan bengkok di dekat klien. Buka klem pada penangkal selang. Lakukan tindakan pemberian makan cairan dengan cara pasang corong spuit pada pangkal selang. Cara kerja 2. Masukkan air kira-kira 15 cc pada awal dengan cara dituangkan lewat pinggir corong. Biarkan mengalir sendiri tanpa adanya tekanan. Biarkan makanan berbentuk cair yang tersedia. Bilas dengan air putih, lalu berikan obat-obatan yang sudah dicampur air putih. Setelah itu masukkan air pembilas sampai selang bersih dan sisa makan dan obat harus diperhatikan bahwa tidak boleh ada udara yang masuk. Klaim selang NGT. Catat hasil respon klien selama dan setelah pemberian nutrisi. Rapihkan alat klien, catat jumlah makanan yang diberikan. Perawat cuci tangan. Pemberian nutrisi
parenteral total (TPN). Total parenteral nutrisi parenteral total merupakan suatu bentuk pemberian nutrisi berisikan makronutrien dan mikronutrien yang diberikan langsung tanpa melalui saluran pencernaan, melainkan secara intravena. Jenis-jenis nutrisi parenteral. 1. Ada nutrisi parenteral total periferal. Nutrisi parenteral total ini merupakan nutrisi parenteral total yang diberikan melalui akses perifer. Nutrisi parenteral total sentral. Pemberian melalui vena sentral bersifat lebih permanen daripada secara perifer. Vena sentral dapat menerima larutan dengan osmolaritas tinggi dan volume larutan yang lebih banyak dapat diberikan pada satu waktu. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan selama pemberian nutrisi parenteral. Parenteral umumnya dimulai pada hari ketiga pasca bedah atau trauma. Jika keadaan kebutuhan koreksi nutrisi cepat, maka pemberian paling cepat 24 jam pasca trauma atau bedah. Jika keadaan ragu, dapat dilakukan pemeriksaan kadar gula. Jika kadar gula darah 200 pada penderita non-diabetes, nutrisi parenteral dapat dimulai. Nutrisi parenteral tidak diberikan pada keadaan sebagai berikut: 24 jam pasca bedah atau trauma, gagal nafas, shock, demam tinggi, brain death. Indikasi nutrisi parenteral. Indikasi dan nutrisi parenteral sebagai berikut. 1. Gangguan absor makanan seperti pada fistula enterocunates, atresia intestinal, colitis infeksiosa, obstruksi usus halus. 2. Kondisi di mana usus harus diistirahatkan seperti pada pankreatitis berat. Status pre-operatif dengan malnutrisi berat. Angina intestinal, diare berulang. 3. Gangguan motilitas usus seperti pada iles yang berkepanjangan. 4. Makan muntah terus-menerus. Gangguan hemodinamik, hiperemesis gravida. Selanjutnya ada pengukuran antropometri. Antropometri merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur dimensi fisik manusia. Mengukur ini meliputi berbagai aspek seperti tinggi badan, berat badan, lingkar tubuh, lebar bahu, dan panjang lengan. Antropometri memiliki peran yang penting dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan, kebugaran, desain produk, ergonomi, hingga bidang industri. Melalui pengertian antropometri, kita akan memahami betapa pentingnya pengukuran dimensi fisik manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Mengukur dimensi fisik manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai pengertian antropometri, peranannya, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pengukuran antropometri. Tujuan utama dari antropometri adalah untuk memahami variasi fisik manusia dan bagaimana hal tersebut memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dimensi fisik manusia, kita dapat mengembangkan standar ukur untuk berbagai keperluan seperti desain produk, pakaian, alat kesehatan, dan pencernaan ruang. Selain itu, antropometri juga digunakan dalam penelitian nutrisi,
pertumbuhan anak, dan evaluasi kesehatan. Metode pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang presisi seperti penggaris, pengukur lingkar, dan alat pengukur elektronik. Pengukuran dilakukan pada berbagai titik tubuh seperti tinggi badan, lebar bahu, lingkar pinggang, dan panjang lengan. Hasil pengukuran ini kemudian dibandingkan dengan standar ukuran yang sudah ada seperti indeks massa tubuh IMT atau kurva pertumbuhan anak. Peran antropometri dalam kesehatan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang kesehatan, antropometri sangat penting untuk mengevaluasi status gizi, pertumbuhan anak, dan risiko penyakit. Dengan mengukur berat badan dan tinggi badan, kita dapat menghitung indeks massa tubuh IMT dan merupakan indikator utama dari kelebihan atau kekurangan berat badan. Selain ini, pengukuran lingkar pinggang juga digunakan untuk menilai risiko penyakit metabolik seperti diabetes dan penyakit jantung. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.